Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini gereja kita telah memiliki kode pembayaran digital nasional atau KRIS. Dengan fasilitas ini, kita dapat memberikan persembahan melalui aplikasi keuangan digital di ponsel kita masing-masing. Kiranya nama Tuhan tetap dimuliakan, kapanpun dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Tapi kehidupan yang berbeda itu bukanlah kehidupan yang penuh pesimisme atau ketakutan. Kita kembalikan produktivitas kita dengan optimisme karena kita juga tetap menerapkan berbagai mekanisme pencegahan. Ini penyakit berbahaya, tapi kita bisa mencegah dan menghindarinya asal yang sudah berkali-kali saya sampaikan, jaga jarak yang aman, kemudian cuci tangan setelah beraktivitas, pakai masker. Ini penting. Jadi dalam tatanan kehidupan baru nanti, memang itu yang harus kita pegang. Inilah harinya, saat pembebasan sudah tiba. Kiri kanan buka belakangmu. Yang di atas jangan ketinggalan, terima lagu yang baru. Dengan sukacita, oh minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini saudaraku, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa sudah dipatahkan. Semua kembalikan tanganmu, sorak dengan suara yang paling kuat katakan, lagu baru tercurah penuhi
Shalom. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih yang telah membela kita. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan, dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus, bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 102 ayat 1 sampai ayat 2, Ya Roh Kudus kau datanglah, dan di ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keluarga dipersilakan untuk duduk kembali. Kita sambut hukum Taurat pada hari Minggu ini dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 462 ayat 1. Turunlah Engkau Roh Kudus. Hukum Tuhan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7-8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 424 ayat 1, Suara Roh Tuhan, dan jemaat serta keluarga kami undang untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami, orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu Kudus mempersatukan kami yang Engkau pilih agar saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suara kami. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan,
siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, dengarkanlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersuka cita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 dari muka bumi ini. Seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu dari perbudakan Mesir yang dipimpin oleh Musa, yang menaruh Roh Kudus-Mu dalam hati mereka, yang membelah air di depan mereka, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun Engkau melimpahkan rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada dunia terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkati dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan Roh-Mu kepada kesenangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita sambut dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 194 ayat 1 dan 4, tanpa anugerahmu. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Demikian bunyinya. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita akan menyambut pengakuan iman percaya kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 464 ayat 3, Ku berserah padamu, sambil kita bangkit berdiri. Sucikan hatiku, ya Yesus Tuhanku. Hidupku pun selalu menurut firman-Mu. Penuhi
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan Warta Jemaat. Warta Jemaat untuk kita pada minggu ini, tanggal 31 Mei 2020. Poin pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Pentakosta pertama. Poin kedua, topik minggu. Topik minggu kita hari ini adalah Roh yang menuntun. Poin ketiga, ibadah minggu. Salam saudara-saudara, selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita semua. Kiranya hari ini Minggu tanggal 31 Mei 2020, Bapak, Ibu, Napo Sebulung, remaja dan anak sekolah minggu, dan kita seluruhnya dapat mengadakan ibadah minggu di rumah. Dalam keadaan sehat-sehat semuanya, dan tetap bersandar kepada Tuan Raja dari segala raja. Saudara-saudari, mari kita doakan kiranya virus corona ini dapat segera berlalu dengan mengikuti seluruh protokol himbauan dari pemerintah dan pimpinan gereja HKBP. Agar jangan bepergian, tetap menjaga jarak, pakai masker, menjaga saluran pernapasan, sering mencuci tangan pakai sabun, tidak bersalaman untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, dan memperhatikan ketentuan lainnya. Kiranya Tuhan memberikan kuasa pengobatan yang luar biasa dari dalam tubuh kita sendiri, dan memberikan vaksin di dunia ini untuk melenyapkan virus corona dan virus-virus lainnya yang mematikan. Marilah kita mengingatnya, Tuhan Yesus Kristuslah yang menjaga, memelihara, melindungi, dan memberkati kita semua jemaat-Nya. Poin keempat, ibadah minggu di rumah. Melalui Warta Minggu hari ini, dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Uskup Agung agar kita tetap melaksanakan ibadah minggu permingguan di rumah kita masing-masing. Dan persembahan keluarga dapat diserahkan melalui Sintuah Sektor atau dikirim transfer ke nomor rekening atas nama HKBP Uskup Agung Sugio Pranoto melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 106 00 2727 8889 lengkap dengan nama pengirim. Demikian disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Poin kelima, Posko Peduli Kasih Tangkap Darurat COVID-19 HKBP Uskup Agung. Posko Peduli Kasih dan Tangkap Darurat COVID-19 HKBP Uskup Agung, yaitu untuk membantu jemaat yang kehilangan pekerjaan, hilang penghasilan, dan putus perekonomian karena pandemi virus corona atau COVID-19. Karena hal tersebut, maka gereja kita menghimbau seluruh jemaat yang bersedia terbuka mengulurkan tangan untuk membantu, menyediakan dan memberikan sumbangan berupa sembako, beras, minyak goreng dan gula putih, masker, untuk disalurkan melalui Posko Peduli Kasih COVID-19 HKBP Uskup Agung Sugio Pranoto, dan dapat mengantarnya ke gereja atau ke kantor lama HKBP Jalan Uskup Agung, atau berupa uang dapat langsung ditransfer ke nomor rekening melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 106 00 2727 8889 atas nama HKBP Uskup Agung Sugio Pranoto. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Poin ke-6, membaca surat dari Distrik 10 Menda Aceh. Huria Kristen Batak Protestan.
Medan 22 Mei 2020. Nomor 73-10MA-5-2020. Hal pemberitahuan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Pendeta Resort HKBP Distrik 10 Medan Aceh di tempat. Kiranya Yesus Kristus Raja Gereja tetap menyertai umatnya. Dengan hormat, menindaklanjuti surat nomor 65-D10MA-3-2020 perihal buah-buah dan surat nomor 66-D10MA-2-2020 perihal MPSD. Jumat 22 Mei 2020 diputuskan. 1. Semua ibadah tetap dilaksanakan di rumah sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan sambil menunggu himbauan dari Epurus HKBP. Poin kedua, gereja tetap dibuka untuk pelayanan khusus seperti acara pertupulan, pernikahan, penguburan, dan pelayanan administrasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Poin ketiga, pelayanan ibadah sebaiknya dilaksanakan dengan memakai acara cetakan dan dipimpin oleh orang tua, kepala keluarga sebagai imam dalam keluarga. Namun juga dimungkinkan dengan menggunakan IT. Poin keempat, tata ibadah kebaktian minggu dan hari raya besar sebaiknya menggunakan tata ibadah yang dikeluarkan oleh kantor pusat HKBP melalui Biro Ibadah Musik HKBP. Poin kelima, semua persembahan tetap dijalankan sesuai dengan yang diaturkan oleh HKBP. Poin keenam, periodisasi di tingkat huria dan resort agar tetap diupayakan terlaksana sesuai dengan aturan peraturan HKBP tahun 2020 setelah amandemen ketiga sebelum Sidode Distrik yang direncanakan akan dilaksanakan Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020. Demikianlah kami sampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan serta disosialisasikan kepada seluruh pelayan penuh waktu HKBP, penatua dan seluruh warga Jemaat HKBP di 10 Medan Aceh, Paraisis HKBP di 10 Medan Aceh. Demikianlah surat dari HKBP, dan mengenai rekapitulasi keuangan bisa kita lihat dari WA atau dari situasi sektor masing-masing. Demikianlah waktu jemaat itu kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan sepenuh hati kami, menyembah Tuhan dan bersyukur atas segala berkat yang boleh kami rasakan, yang boleh kami terima, yang dari Tuhan. Kami bersukacita saat ini Tuhan, mengingat Roh Kudus yang Tuhan berikan hadir di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami Tuhan untuk menerimanya. Berikan di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami Tuhan. Berikan di dalam kehidupan kami hati yang mau, hidup yang mau dituntun oleh Roh Tuhan. Agar kami mampu tetap menjaga kekudusan. Agar kami tetap mampu Tuhan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, juga di dalam persekutuan kami. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami tetap menyerahkan pergumulan dunia ini, pergumulan negara kami ini, pergumulan kami saat ini yang dilanda oleh pandemi COVID-19. Tuhan yang senantiasa memampukan kami Tuhan untuk turut terhadap aturan-aturan, anjuran-anjuran yang dilakukan oleh pemerintah
dan juga yang disuarakan oleh gerejamu HKBP. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami, menjagai kami Tuhan, menjauhkan penyakit itu dari kehidupan kami, dari tengah-tengah keluarga kami, dari jemaatmu HKBP Uskup Agung. Dan kami menyerahkan para bedis sebagai garda terdepan. Kiranya Tuhan yang menopang mereka, memberikan semangat, memberikan kesehatan, memberikan kesabaran dan kemampuan. Terlebih Tuhan, berkati pelayanan yang mereka lakukan. Kami serahkan juga Tuhan, teman-teman kami yang terkena COVID-19. Baik itu yang terbaring di rumah sakit, Tuhan yang senantiasa memberkati obat yang dipakainya. Tuhan yang memakai hidup kami, Tuhan, untuk melawan virus tersebut. Terlebih Tuhan, kami juga menyerahkan keluarga korban dari virus corona. Kiranya Tuhan yang menghibur mereka, kiranya Tuhan yang menguatkan mereka, berikan pengharapan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami serahkan juga pelayanan kami Tuhan di tengah-tengah gerejamu HKBP Uskup Agung. Mampukan kami Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan agar pelayanan kami Tuhan menjadi sukacita di tengah-tengah gerejamu, dan itu menjadi daupa persembahan kepada Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan Amang Pendeta Turnip untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan yang menjamah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan, menerima firman Tuhan pada saat ini. Kami serahkan totalitas kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat hari Minggu. Apa kabar semua anak sekolah minggu? Dalam keadaan sehat semua ya. Tidak terasa kita sudah 10 minggu ya tidak beribadah bersama di gereja. Juga ada beberapa kegiatan yang dipersiapkan oleh seksi sekolah minggu juga tidak dapat dilaksanakan. Seperti minggu kelima di bulan Maret. Dan juga kegiatan Paskah kita. Dikarenakan kita harus stay di rumah, beribadah dari rumah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Nah, kebetulan hari ini adalah minggu hari kelima dalam bulan Mei. Nah, para guru-guru sekolah minggu sudah mempersiapkan beberapa persembahan acara dari teman-teman. Yang pertama adalah persembahan pujian solo dari teman kita Hana Lumban Tobing dari kelas kecil dengan judul lagu Yesus Sayang Padaku. Kemudian persembahan kedua adalah penampilan teman-temanmu anak sekolah minggu yang mengikuti jambore anak sekolah minggu di tahun 2017 di Jetun Silangit. Nah, jambore ini dalam rangka memperingati 500 tahun reformasi gereja. Masih ingatkah anak-anak sekolah minggu dengan lagu yang bertema reformasi ini? Mari mulai dariku, kita semua memulai. Kata-kata ini tentunya cocok ya dengan kondisi kita saat ini. Mari kita mulai mencegah penyebaran COVID-19 dan menjaga kesehatan anak-anak sekolah minggu. Mulai dari diri sendiri untuk mencuci tangan ya dengan sabun dan air mengalir. Kemudian memakai masker,
Nah, maskernya dipakai seperti ini, bahunya, ya. Nah, baru dengan teman-teman usahakan kita menjaga jarak 1 meter supaya tidak terkena virus corona. Dan kalau kita tidak ada sabun, kita bisa membawa hand sanitizer. Nah, cara pakainya gimana? Kita semprotkan ke 2 tangan. Nah, kemudian kita gosok-gosok ya, baik di punggung tangan maupun di telapak tangan. Persembahan ketiga, ada choir dari teman-teman sekolah minggu dengan judul Domine Deus. Nah, demikianlah 3 persembahan dari anak-anak sekolah minggu pada minggu kelima bulan ini. Pesan amal, walaupun di rumah, mari kita jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan juga jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yesus supaya COVID-19 ini cepat dimusnahkan dari muka bumi ini. Jangan lupa sering membaca Alkitab dan menyanyikan lagu-lagu yang sudah kalian pelajari di kelas sekolah minggu. Teriring salam dari seluruh guru sekolah minggu untuk semua anak sekolah minggu HKBP Subagung Sugio Pranoto. Horas. Yesus sayang padaku, hati tak mengajang tuh, walau ku tercing lemah, aku ini miliknya.
Persembahan ketiga adalah choir sekolah minggu dengan judul Alam yang Indah. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 463 ayat 1 dan 2. Tuhan berikanlah berkat-Mu sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Berikanlah berkat-Mu, demikian janji-Mu. Curahkan Roh-Mu yang kudus, puaskanlah hatiku. Kuat kuasa-Mu, diamlah di hatiku. Janganlah hanya menetes, biar tercurah peruh.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang akan menyapa kita dalam ibadah kita hari ini yaitu dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 63 dimulai dari ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus dan seluruh jemaat dimanapun berada, kiranya Tuhan menyertai kita semua dan seluruh jemaat senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Dan seperti topik minggu kita, Roh Kudus yang menuntun. Kalau Roh Kudus yang menuntun kita, kita tidak perlu takut. Kalau Roh Kudus yang menuntun hidup kita, kita tidak perlu goyah. Tetapi kita akan senantiasa mampu berjalan dan melangkah dengan baik, dan seluruh hidup kita akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui kitab Yesaya ini, bagaimana Tuhan membimbing kita untuk mengenang kembali bagaimana penyertaan Tuhan, untuk mengingat kembali bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam kehidupan seluruh umat Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, penyertaan Tuhan akan bisa kita pahami ketika kita benar-benar hidup di dalam firman Tuhan. Penyertaan Tuhan akan membawa kita untuk mengerti jalan Tuhan. Penyertaan Tuhan akan membawa kita menaklukkan segala godaan di dalam kehidupan, segala tantangan di dalam kehidupan. Dan penyertaan Tuhan akan membuat segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan ini akan menjadi kemuliaan di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, betapa pentingnya kita orang percaya, betapa pentingnya seluruh jemaat untuk memberikan waktu mengingat kembali segala penyertaan Tuhan, segala pemberian dari Tuhan, supaya itu menjadi jalan kita
untuk lebih memahami anugerah Tuhan, saudara-saudariku. Di hari ini, seandainya ada yang bertanya, berapa banyak anugerah Tuhan yang telah kita terima? Mungkin tidak akan bisa kita sebutkan satu persatu. Saking banyaknya firman Tuhan, berkat Tuhan yang telah kita terima. Tetapi sekalipun banyak firman Tuhan yang sudah diterima, sekalipun banyak firman Tuhan yang telah kita terima berkat Tuhan, bisa saja di dalam kehidupan sebagian orang itu adalah sesuatu yang hampa atau tidak dirasakan sebagian orang atau tidak diakui sebagian orang. Akhirnya sekalipun firman Tuhan itu banyak kita terima, bisa saja bahwa firman Tuhan itu seolah-olah sia-sia. Berkat Tuhan itu seolah sia-sia di dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudariku, supaya berkat Tuhan tidak menjadi sia-sia di dalam hidup kita, secara khusus melalui Yesaya ini, biarlah kita mampu mengenang penyertaan Tuhan, mampu mengingat segala berkat Tuhan yang telah kita terima, supaya melalui itu kita akan semakin memahami bagaimana kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan tidak bisa kita abaikan. Karena apa? Karena kita lemah. Kalau kita berkata bahwa penyertaan Tuhan itu tidak perlu, itu artinya kita sombong. Itu artinya kita merasa sangat kuat. Kita tidak sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kita harus sadar, saudara-saudariku, sesungguhnya kita memiliki banyak kekurangan. Sesungguhnya kita memiliki banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Karena itu kita sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Apalagi di dalam situasi sekarang ini, bagaimana seluruh umat manusia di dunia ini menghadapi pengaruh ataupun akibat dari mewabahnya virus atau COVID-19. Dalam situasi ini semakin bisa kita pahami bahwa manusia itu sesungguhnya lemah. Dan situasi ini membuat hidup kita, bahkan mungkin pikiran kita kadang-kadang tidak normal. Karena apa? Bukan hanya pengaruh dari masalah ekonomi, atau masalah pekerjaan, atau masalah kesehatan, tetapi ditambah situasi ini membuat banyak orang terbeban dan membuat banyak orang menjadi menderita penyakit psikis, penyakit kejiwaan. Beban berat di dalam kehidupan bukan hanya mempengaruhi tubuh, tetapi juga mempengaruhi jiwa, saudara-saudariku. Sehingga bisa saja situasi ini membuat banyak orang tidak bisa berpikir dengan baik, tidak bisa bertuhan dengan baik, tidak bisa berinteraksi dengan baik, dan tidak bisa memikirkan hal-hal yang baik. Bahkan sebagian orang mungkin terjerumus dengan pola pikir bahwa dia cenderung berpikir tentang makanan, kebutuhan dan kebutuhan. Karena pengaruh masalah ekonomi, lupa mengucap syukur. Bahkan sama sekali tidak memahami bagaimana Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi di saat ini, situasi ini alangkah sangat indah. Alangkah menjadi situasi yang sangat indah ketika bisa kita jalani, bisa kita lalui dengan baik, dan bisa kita manfaatkan kesempatan ini untuk mengenang kembali jauh lebih dalam penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat-saat ini atau akhir-akhir ini banyak waktu yang bisa kita pakai untuk merenungkan kembali penyertaan Tuhan. Mungkin di saat-saat sebelum ini kita super sibuk dengan pekerjaan,
sibuk dengan tanggung jawab, sibuk dengan ambisi. Tetapi di saat ini, marilah kita pahami ini adalah jalan Tuhan. Harus bisa kita pahami ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada semua orang untuk mampu lebih memberikan waktu untuk kita pakai, merenungkan kembali bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudariku, untuk merenungkan penyertaan Tuhan tidak bisa hanya pikiran, tetapi juga waktu. Bahkan apa saudara-saudariku? Tempat juga mempengaruhi. Contoh bagaimana kita merenungkan firman Tuhan, merenungkan berkat Tuhan di tempat yang penuh dengan kebisingan. Sekalipun sesungguhnya Tuhan tidak terbatas dengan tempat, tetapi kita butuh tempat yang lebih sakral untuk membuat hati kita dan pikiran kita lebih sakral. Supaya kita semakin mampu mendengar suara Tuhan di dalam hati dan pikiran kita, semakin mampu untuk mengerti keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam situasi itulah kita akan bisa merasakan dan bisa berkata bahwa sesungguhnya Roh Tuhan yang menyertai kita. Bisa saja selama ini kita berdoa. Bisa saja selama ini kita memberikan waktu atau memberikan kesempatan untuk merenungkan semua berkat Tuhan di dalam hidup kita, tetapi mungkin kita tidak fokus, saudara-saudariku. Bahkan sesungguhnya apa yang difirmankan Tuhan kita dengar, tetapi mungkin tanpa tidak kita sadari kita abaikan. Karena apa? Diri kita yang dipenuhi dengan ambisi, pikiran kita yang dipenuhi dengan keinginan, bahkan hati kita yang dipenuhi dengan hasrat-hasrat duniawi, membuat firman Tuhan tidak punya tempat di dalam diri kita masing-masing. Karena itu saudara-saudariku, melalui kitab Yesaya ini kita juga sesungguhnya diajari mencoba untuk mengenal diri, mencoba untuk memahami diri, dan mencoba untuk melihat diri kita secara utuh, sesungguhnya apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Apakah sesungguhnya bahkan mungkin situasi ini mempengaruhi hati dan pikiran kita penuh dengan keinginan duniawi. Alhasil hati dan pikiran kita ibarat sebuah gelas yang diisi dengan air dengan penuh, sehingga firman Tuhan itu tidak punya tempat. Sekalipun dipaksakan masuk ke dalam hati dan pikiran kita, situasi membuat firman Tuhan itu terabaikan. Keinginan Tuhan itu tidak bisa kita dengar. Alhasil hari demi hari firman Tuhan yang kita dengar hilang tanpa jejak di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini, situasi ini dari sudut pandang teologi sesungguhnya bisa kita katakan situasi yang sangat indah, situasi yang sangat baik. Sekalipun mungkin itu tidak perlu kita ucapkan, karena apa? Bisa saja menyinggung perasaan sebagian orang. Tetapi saudara-saudariku, dari sudut pandang teologi bisa saja kita katakan bahwa situasi ini adalah situasi yang membahagiakan. Karena apa? Sekalipun kita dipaksa oleh keinginan untuk membuat hari-hari kita sibuk, tetapi situasi memaksa kita untuk memberikan waktu untuk berdiam. Sekalipun keinginan kita sangat tinggi, hasrat kita begitu besar untuk mengisi hari-hari kita penuh dengan kesibukan, tetapi situasi ini mengajari kita dan memaksa kita untuk memberikan hati dan waktu untuk merenungkan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudariku, situasi ini adalah situasi langka di dalam sejarah kehidupan. Situasi ini adalah situasi yang mungkin terulang setelah puluhan tahun. Kalau kita berbicara soal sejarah kehidupan manusia, mungkin ini adalah situasi yang ketiga kali. Walaupun mungkin tidak sama faktornya, tetapi satu yang mungkin mirip karena penyakit. Artinya membuat manusia itu harus berdiam, menghilangkan atau menjauhkan kesibukan dan mencoba untuk berdiam dan merenungkan hidupnya. Bahkan sekalipun di dalam situasi yang penuh dengan ketakutan.
Ketika hidup kita penuh dengan ketakutan, ya situasi ini bukan situasi yang baik. Sekalipun situasi ini sesungguhnya layak dikatakan menjadi situasi yang menakutkan, tetapi bagi kita bisa kita ubah, bisa kita reduksi menjadi situasi yang lebih baik. Bagaimana caranya? Berdiamlah, menghidupi patron-patron yang telah diberikan, dan berserah kepada Tuhan. Banyak orang sekalipun sudah dilaksanakan patron-patron yang telah diberikan, tetapi hatinya sesungguhnya tidak mengikutinya. Alhasil apa? Badan berdiam, pikiran menggerutu, hati sakit, dan tubuh juga akan ikut sakit, saudara-saudariku. Karena itu, jangan biarkan dirimu sakit, jangan biarkan pikiranmu kacau, jangan biarkan hidupmu penuh dengan kekacauan, saudara-saudariku. Tetapi apa? Kembali seperti topik minggu kita ataupun perayaan kita, bagaimana hari ini kita merayakan atau memperingati turunnya Roh Kudus. Kalau ketakutan akan penyakit yang kita biarkan bersemayam di dalam pikiran, di dalam hati, ditambah dengan kita baca atau kita buka media sosial yang selalu membicarakan tentang penyakit, maka kita akan berkata, hidup ini kacau. Ketika kita biarkan hidup kita kacau, ketika kita biarkan pikiran kita kacau, maka yang terjadi di dalam hidup kita atau yang bersemayam di dalam hidup kita bukan lagi Roh Kudus, tetapi apa? Mirip dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam kitab Galatia tadi, saudara-saudariku. Yang kita biarkan adalah keinginan daging. Ketakutan itu adalah keinginan daging. Ketakutan itu adalah ibarat seorang yang membentuk skenario film. Yang membentuk sesuatu rencana yang sesungguhnya itu tidak nyata. Sama seperti seseorang yang memiliki penyakit fobia. Walaupun tidak terjadi, sesungguhnya dia merasa itu sudah terjadi. Alhasil pikirannya membentuk hal-hal yang tidak baik, sehingga dia seolah-olah merasakan bahwa yang tidak baik itu sudah terjadi. Alhasil apa, saudara-saudariku? Walaupun sesungguhnya situasi masih baik, dia sudah duluan merasa tidak baik. Tetapi kalau bagi kita, sekalipun situasi ini bisa dikatakan tidak baik, tetapi harus kita katakan situasi ini masih bisa kita katakan baik. Karena apa? Masih bisa kita hidup, masih bisa kita bernapas, dan masih bisa kita menghidupi aturan-aturan yang bisa membuat hidup kita aman dari pengaruh penyakit secara khusus COVID-19. Saudara-saudariku, akhir-akhir ini mungkin pikiran orang lebih tertuju kepada virus atau COVID-19. Tetapi bila mana kita baca banyak hal yang berhubungan dengan itu, sesungguhnya pikiran manusia yang banyak membuat sehingga COVID-19 semakin merajalela di dalam dunia ini. Artinya dengan pikiran kita yang kacau, dengan pikiran manusia yang kacau membuat tubuhnya semakin lemah. Ketika tubuh manusia lemah, sama artinya dia mempersiapkan jalan kepada virus. Secara khusus COVID-19 atau bahkan penyakit-penyakit lain. Karena itu saudara-saudariku, kalau kita menghidupi kekacauan di dalam hidup ini, sama artinya kamu telah membentuk, kamu telah mempersiapkan jalan dari para banyak hal yang tidak baik, penyakit-penyakit yang siap menghancurkan hidupmu. Tetapi di hari Minggu ini, jangan biarkan itu, karena apa? Tuhan berkata, Roh Kudus telah diberikan kepada kita. Roh Kudus, saudara-saudariku. Roh Kudus itulah yang akan membimbing kita. Sekalipun kita hidup dalam ketakutan, tetapi kita minta Tuhan yang membiarkan Roh Kudusnya bersemayam, ketakutan itu akan hilang. Dan kepastian di dalam kehidupan akan nyata.
dan kita akan berkata, Tuhan itu Maha Kasih. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, secara khusus di dalam situasi ini, bahwa apa yang dikatakan turunnya Roh Kudus harus benar-benar kita realisasikan di dalam kehidupan ini. Harus benar-benar bisa kita nyatakan di dalam kehidupan ini. Karena apa, saudara-saudariku? Kalau kita sama dengan orang lain, dengan orang-orang yang tidak menghidupi Roh Tuhan, apa buktinya? Apa gunanya Roh Kudus itu hadir ke dunia ini? Tidak ada. Kalau seperti itu yang terjadi, saudara-saudariku, berarti Tuhan itu gagal mengirimkan Roh Kudus. Karena itu, saudara-saudariku, jangan biarkan Tuhan gagal di dalam misi yang sangat indah. Karena kelemahan kita, karena ketamakan kita, karena pikiran kita yang tidak menerima. Tuhan telah mempersiapkan dan Tuhan telah memberikan Roh Kudus. Kita juga harus mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran, dan mempersiapkan diri kita sebagai tempat dari Roh Kudus, supaya melalui diri kita Roh Kudus akan berkarya, hal-hal yang indah akan nyata dalam kehidupan kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan akan menjadi buah dari perbuatan Roh Kudus, sehingga kebaikan-kebaikan di dunia ini akan semakin bertambah dan nama Tuhan akan termuliakan. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ya Tuhan, dalam hidup ini kami sadar akan kelemahan kami. Karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk tetap setia. Ajar kami untuk mampu menerima Roh Tuhan. Supaya kami tidak hanya mengandalkan pikiran kami. Tidak membiarkan hati dan pikiran kami penuh dengan keinginan-keinginan duniawi. Penuh dengan pikiran-pikiran yang buruk. Tetapi Tuhanlah yang senantiasa bersemayam di dalam hati dan pikiran kami. Supaya hati dan pikiran kami akan menghasilkan kedamaian, dan melalui itu kami akan bisa bertindak dengan baik, dan firman Tuhan akan tinggal di dalam pikiran kami, supaya kami semakin bijaksana menjalani hari-hari kami, supaya seluruh jemaat Tuhan akan penuh hikmat di dalam menjalani kehidupannya, secara khusus ya Tuhan, untuk menjalani kehidupan di dalam situasi ini, untuk melakukan banyak hal dan mampu berkata bahwa Tuhan yang senantiasa menyertai. Ya Tuhan, jangan biarkan umat-Mu penuh dengan kekacauan. Jangan biarkan umat-Mu ya Tuhan penuh dengan kegelisahan. Jangan biarkan umat-Mu ya Tuhan terlarut dengan penderitaan. Tetapi biarlah seluruh umat-Mu mampu untuk mencukupkan diri dan mampu berhikmat dan menerima hikmat yang bersumber dari Tuhan, supaya melalui itu mampu untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, ajar kami untuk selalu setia. Ajar kami ya Tuhan untuk mampu hidup dalam kedamaian. Ajar kami supaya apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan adalah buah-buah dari Roh Kudus, sehingga apa yang kami lakukan akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang kami lakukan akan menjadi kebaikan-kebaikan bagi sesama kami, dan kami akan merasakan sukacita di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, berkati seluruh umat-Mu. Ya Tuhan, sembuhkan umat-Mu yang sakit. Kuatkan yang lemah. Kiranya Tuhanlah yang menyokong kehidupan seluruh umat, supaya seluruh umat akan senantiasa bersukacita di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan. Di saat ini juga kami menyadari dalam hidup kami penuh dengan dosa. Ampuni kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Melalui Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 1 dan ayat 2.
Ku memuji anugerah-Mu sambil menyampaikan persembahan 2A dan 2B. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teguhkanlah hatimu, sebab Roh Allah yang menuntunmu kepada kesenangan. Karena itu, tetaplah berpengharapan yang hidup kepadanya. Ingatlah, selama kita masih di dunia ini, kita pasti menghadapi kesusahan, penderitaan, dan kesengsaraan. Tetapi kalau kita berpengharapan yang hidup kepada Allah dan kepada janjinya, kita akan memenangkan segala perkara yang terjadi pada kita sampai akhir. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 63 ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Terpujilah Tuhan Allah yang menuntun kita kepada kesenangan. Janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, tetapi hiduplah oleh Roh dengan berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu dan orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi, selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar dan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya, karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ami parhalado pasahaton selamat hari Minggu Tuhamu saluhutna ruas nihuria. Shalom. Kudus Roh Allah bakarkan hidup hidupku.
Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita hari ini sudah berakhir. Namun kita yakin dan percaya kasih setia, penyertaan serta berkat Tuhan tiada akan pernah berakhir dalam kehidupan kita sehari-hari. Jikalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian ingin memberikan persembahan atau menyalurkan berkat sukacita untuk pelayanan gereja melalui aplikasi keuangan, maka jangan lupa untuk segera membuka aplikasi yang tertera di layar dan memindai atau men-scan QR Code HKBP Uskup Agung Sigurd Pranoto yang ada pada layar Anda saat ini. Kiranya seluruh persembahan yang telah kita berikan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Lawatan Allah segala